Kejadian tidak menyenangkan datang dari aktor sekaligus YouTuber masyhur Baim Wong. Suami dari Paula Verhoeven itu baru saja kehilangan uang yang ditaruh di dalam tasnya. Tak tanggung-tanggung, uang yang berhasil digondol maling itu cukup banyak. 1 gepok uang berhasil dicuri sang maling. Sejatinya Baim tak sadar jika uangnya telah raib. Ia mengetahui ketika hendak melakukan berbagi subuh alias serangan fajar di jalanan. 3. Kita mencari ini konten baru ini, mencari pejuang subuh. Jadi kita mau tahu siapa yang masih malam-malam kayak begini ya. Bukan malam nih, subuh punya orang-orang pekerja keras. Kita lihat ya, kalau emang diambil kalau emang diambil harusnya dia pinter dikit ngambil, bukan ngambil segepok. Salah dia caranya. Kalau kita sih ketawa-tawa aja dosa-dosa dia, cuman bodoh aja. Nggak lagi mikir yang lagi megang tas gue siapa. Nggak megang tas tuh. Enggak, kalau ini diambil, tapi nggak mungkin, makanya gue lagi nanya. Nggak mungkin keluar dari sini tuh duit. Salahnya orang itu kalau misalkan dia mau ambil harus ngambil dikit, biarkan dosa ditanggung sama dia. Tapi ini dia ngambilnya segepok. Mungkin dia perlu bayar kosan. Hah? Yang abang tambahin ke karung? Enggak, dari duit ini. Makanya gue kan kadang-kadang juga pelupa. Gue kalau misalkan duit-duit begitu tuh nilai ta'ala aja, dosa-dosa dia gue bilang. Tapi kalau lagi inget mah inget banget. Nah lo gue bilang baru tadi, bukan semalam. iya, kalau inget Gini. iya, orang nggak ada berapa menit cuma sholat doang. Nanti kita lihat CCTV, seru juga nih. Meski uangnya hilang, namun Baim masih bersyukur jika isi barang-barang berharga lainnya seperti ATM dan kartu tanda pengenal masih tersimpan di dalam tasnya. Baim tak mengetahui siapa orang yang mengambil uang tersebut. Meski uangnya raib, namun agenda berbagi kebaikan pada dini hari itu tetap berjalan meski masih ada gundukan emosi. Berbagi menjadi obat menghilangkan amarah Baim. Baim tampak terlihat bahagia. Bisa melihat 2 orang penjual bubur ayam yang tampak semangat tengah mempersiapkan dagangannya. Apalagi salah satu penjual berharap bisa bertemu dengan Baim. Di rumah. Assalamualaikum. Kerja buat kapan nih? Assalamualaikum. Lagi ngapain, Bu? Hah? Lagi ngapain? Masak, Bang. Masak apa? Masak bubur, Bang. Buat besok? Iya. Ini, Bang. Ini juga? Bang. Masak bubur buat besok? Iya, buat besok. Oh, masaknya jam segini? Iya, Bang. Hah? Buat pagi ini, Bang. Pagi ini? Iya, Bang. Masak bubur gini ya? Iya, jam segini, Bang. Doanya kejawab. Doanya kejawab ya? Iya, Bang. Pengen, Allah bisa gitu ya? Berapa bulan nih? Nih, saya yang datang ke sini loh. Hebat ya Allah. Bingung deh juga. Bisa gitu ya? Kita di jalan ke sini ya? Kenapa mau ketemu sama saya? Nggak tahu, saya getaran aja, Bang. Hah? Getaran aja pengen ketemu. Jadi yang datang tuh orang lain, artis lain. Lagi makan bubur dia? Iya, lagi mampir, Bang. Cuma kebetulan saya berharap semua ketemu Mas Baim. Semua Fatihah doa istighfar. Keikhlasan dan kerja keras untuk menafkahi keluarga yang berada di kampung itulah yang membuat Baim luluh dan memberikan bantuan kepada 2 penjual bubur ayam. Penjual bubur itu tak menyangka
jika Baim bisa mampir ke kontrakannya. Apalagi kontrakan mereka berada di ujung jalan. Ini begini berapa lama? Bubur susah juga ya masaknya. Hah? Lumayan bang. Ini berapa lama begini? 3 jaman ada bang. Hah? 3 jam? Iya, orang dari tadi setengah 2 ini. Gitu terus? Iya. Supaya apa, dia kental? Ini kan terus itu kelembutan juga ada bang. Udah berapa lama jual bubur? Baru belajar bang. Berapa lama? 10 ada bang. 10 tahun ya? Iya. Udah matang? Udah. Boleh lagi kita makan nih. Boleh lah nih kita. Panggil ngedek ya, perut gosong. Hah? Perut gosong. Panggil ngedek sayangnya. Iya. Ambil aja bang. Ya bubur banget ya. Tapi saya mau tahu sebenarnya dari dia apa yang dipelajarin biar jadi ilmu buat kita. Karena ngerasain dia. Dia bilang tadi Allah itu nyata. Semuanya karena doa. Allah itu ada. Semua ini karena Allah. Seneng saya kalau kayak gini-gini. Kepala udah mikir mau ngelakuin apa buat dia. Berbagi itu nggak mudah. Lagi butuh buat apa emang? Uang butuhnya lagi buat apa kerjanya? Aku kontrakan 2 bulan belum bayar. 2 bulan belum bayar di mana? Di sini. Di sini bang. Itu modal baru kontrakan aja. Apalagi ini udah 2 bulan. Aku kasih kemarin tanggal 1 sih bang. Ini udah lewat tanggal 1. Pinjam pertama itu kemarin buat motor itu 900. Berapa harganya? Kontrakan jujur aja 700. 77. Soalnya kemarin kan saya Ramadan di rumah. Bisa gitu? Iya bang. 7 tambah 7 14. 14 tambah 9 25. Ini 25 mas. Kebetulan dia di rumah belum seminggu udah katanya suruh kirim. Iya sih emang kemarin berangkat nggak ninggalin duit, ninggalin 200 kali. Dia dapat minjem dari saudara. Gimana banyak masalah gitu tapi kerja? Konsen nggak? Kadang-kadang kalau kada bini nelpon, ya gimana ya? Yang pusing juga sih, bingung. Ini bantuan ya? Buat bayar rumah, mau segala semuanya ya? Punten. Gimana kasir? Masih ya? Panjang umurnya bos, banyak rezeki ya bos. Amin. Sehat selalu. Amin. Ya Allah, alhamdulillah. Bos ya. Ini saya lagi pusing buat bayar itu apa namanya, kontrakan, terus di rumah cicilan ya. Itu udah banyak gitu. Anak kecil minta bayaran. Semburat kebahagiaan juga terpendar di wajah Baim ketika bisa membantu meringankan beban penjual bubur ayam. Dan akhirnya sepulang melakukan serangan fajar, akhirnya Baim mengetahui pelaku pencurian setelah melihat rekaman CCTV. Orang tersebut merupakan salah satu pegawainya. Sejatinya Baim sudah tahu siapa orang yang mengambil uang dalam jumlah banyak itu di dalam tasnya. Karena tak memiliki bukti, Baim memilih untuk bungkam. Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ada maling bosku di rumah saya, uang saya hilang, akhirnya ketemu. Ya enggak, dibilangin, nggak mungkin lupa. Iya. Diomongin nanti aku pulang sayang. Ya kan bener kan, bosku baru ada maling di rumah saya bosku. Ampun saya. Akhirnya ketahuan tadi, mantep banget deh. Tebakan Baim tak meleset. Alhasil, Baim pun telah memanggil pencuri tersebut. Lantas benarkah Baim bakal melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib? Apalagi bukan sekali 2 kali Baim mengalami hal serupa yang dilakukan oleh karyawannya. Benarkah Baim dikhianati oleh karyawannya sendiri? Sebenarnya banyak kejadian yang dulu pun ada yang staf kita ngelakuin ya bisa jadi pencurian ataupun juga yang lebih daripada itu, kita nggak pernah untuk expose ya. Dan ini tuh semakin kesini semakin ketahuan, semakin saya serem sendiri. Saya nggak bisa bilang gimana, cuman kayaknya nggak semuanya kita bisa publikasi karena kepentingan dari individunya. Walaupun dia ngelakuin kesalahan pun kita masih ada empati untuk bisa bilang ya
jangan ya. Mudah-mudahan pelajaran banyak buat saya, buat juga yang nonton, dan tahu kenapa saya tidak mau publikasiin. Tapi kejadiannya saya mau publikasi karena hati-hati aja dengan apa yang ada di sekitar kita. Terkadang yang terdekat sama kita itu belum tentu dia mempunyai maksud yang baik juga. Adanya kesempatan itu saya juga belajar, katanya kalau ada kesempatan juga menurut Islam tidak boleh, harus dijaga-jaga. Itu kata Pak Slamet tuh. Jadi sama ada kata Helmi, opa Helmi. Jadi kalau ada kesempatan mereka untuk bisa berbuat jahat, kitanya juga sebenarnya harus jaga-jaga. Pelajaran juga buat saya. Baim sepertinya tak ingin memperpanjang kasus ini, apalagi harus melaporkan ke pihak berwajib. Baim pun tak ingin mempublish wajah pelaku tersebut dengan alasan tak ingin membuat pelaku mendapat sanksi sosial dari warganet serta menjaga nama baik keluarganya. Cuman balik lagi dari masalah ini, pelajaran buat kamu ya.